Baik, perkenalkan nama saya Seliniawati. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan di lingkup keluarga, masyarakat, dan sosial di era masa kini. Baik, terutama saya akan menjelaskan lingkup keluarga. Dari lingkup keluarga ini, saya dapat menjelaskan dasar sosialnya, yaitu terdiri dari individu yang saling berinteraksi, memiliki hubungan darah atau ikatan hukum seperti perkawinan. Keluarga ini juga berfungsi sebagai tempat awal kita bertumbuh, dari kita pendidikan, pembentukan karakter, dan dukungan emosional bagi anggotanya. Baik, di sini juga ada contoh-contohnya, yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Misalnya nih, sebuah keluarga yang tinggal di kota besar yang saling mendukung pendidikan anak-anak mereka. Dan juga ada keluarga besar, yaitu termasuk kakek, nenek, dan anggota keluarganya. Contohnya yaitu beberapa generasi yang tinggal dalam satu rumah dan saling membantu dalam urusan dan kehidupannya sehari-hari. Baik, di sini juga ada keluarga yaitu berbasis digital, seperti keluarga yang menggunakan teknologi atau komunikasi seperti video call dengan anggota keluarga yang tinggal di jauh. Dari keluarga ini juga ada yaitu keluarga yang beragam. Keluarga yang beragam ini terdiri dari orang tua tunggal, pasangan, sama jenis, dan anggota adopsi yang mencerminkan perubahan normal sosial di masyarakat. Baik, yang kedua yaitu pengertian masyarakat. Dari pengertian masyarakat ini juga saya dapat artikan yaitu sekumpulan individu yang hidup bersama yang terkaitan dengan hukum, norma, nilai, institusi sosial yang sama. Masyarakat juga berstruktur dengan kompleks dibandingkan keluarga yang mencakup interaksi sosial dalam konteks yang lebih luas. Di sini juga ada contoh-contohnya juga, yaitu masyarakat multikultural. Contohnya yaitu masyarakat di negara-negara Indonesia yang berbagai dan beragam, yaitu suku, budaya, dan agama dalam hidup berdampingan dengan saling berinteraksi. Yang kedua yaitu masyarakat digital, dapat diartikan komunitas online, forum, media sosial, platform komunikasi lainnya yang berkemungkinan interaksi antara individu dan seluruh dunia. Berikutnya yaitu masyarakat di perdesaan atau di perkotaan. Dapat diartikan juga dengan perbedaan dalam cara hidup ekonomi dan budaya antara masyarakat yang tinggal desa dengan masyarakat yang tinggal di kota besar. Yang ketiga yaitu masyarakat perdesaan dan perkotaan. Dalam pemecahan masalah ini juga dapat diartikan sebagai gerakan masyarakat yang berkolaborasi dalam isu-isu seperti lingkungan, kesehatan, atau pendidikan. Di sini juga ada sebuah berdasarkan media-media sosial dengan menyebarluaskan alat-alat penting untuk saling berkomunikasi, yaitu informasi yang memperkuatkan kesadaran diri berwarganegaraan. Masyarakat juga perlu bijak dalam menggunakan media sosial untuk menghindari penyebaran hoaks dan informasi yang tidak akurat. Dalam lingkup negaraan, dalam lingkup bangsa identitas, dalam bangsa Indonesia ini juga pentingnya membangun identitas nasional yang kuat di tengah tantangan globalisasi, yaitu kebanggaan akan budaya, bahasa, dan sejarah bangsa harus ditanamkan dalam diri setiap warga negara untuk membangun hidup yang sejahtera. Sebagai warga negara juga, setiap individu itu harus memiliki tanggung jawab
serta berkontribusi pada pembangunan bangsa yang ada di Indonesia ini. Juga berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang ada di daerah-daerah bangsa Indonesia ini. Kesadaran akan isu-isu global seperti perubahan iklim harus ditanamkan untuk menciptakan generasi yang peduli terhadap masa depan bangsa di Indonesia ini. Selanjutnya, integrasi sosial. Dalam konteks multi etnis dan multi agama itu yang ada di Indonesia, pentingnya untuk menciptakan integrasi sosial yang harmonis. Pemerintah dan masyarakat perlu juga membangun kerjasama, misalnya dalam isu-isu konflik yang dapat memecahkan persatuan bangsa Indonesia di dunia saat ini. Berikut yaitu strategi dalam meningkatkan kesadaran warganegaraan dalam pendidikan karakter di sekolah, yaitu dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Di sini juga dapat membangun pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum sekolah, fasilitas diskusi, dan kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air serta kesadaran akan hak kewajiban sebagai warga negara ini. Adakan juga kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengedukasikan siswa sebagai hidup keluarga di dalam sekolah itu sendiri. Dan mengenai isu-isu kebangsaan juga seperti debat, seminar, dan pemilihan umum simulasi juga itu termasuk dalam lingkup masyarakat sendiri. Kegiatan ini juga dapat membangun keterampilan soft skill seseorang yang penting bagi keterlibatan dalam demokrasi. Adapun juga pelatihan tentang dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia ini seperti hak asasi manusia serta cara berpartisipasi dalam proses politik ini. Adapun juga kampanye. Di media sosial itu juga ada kampanye, yaitu sebagai untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Adapun juga contohnya dengan membuat konten yang edukatif dan sangat menarik. Selanjutnya, menyebarkan informasi mengenai program-program pemerintah yang ada di Indonesia saat ini yang berkaitan dengan pemberdayaan warga negara. Adapun juga tantangan yang dapat dipengaruhi globalisasinya dalam warga negara bangsa Indonesia saat ini juga, yaitu globalisasi membawa budaya dan ideologi bangsa asing masuk ke negara Indonesia dengan perlu adanya upaya untuk menanamkan rasa bangga terhadap identitas nasional tengah arus informasi global yang sangat kuat. Saat ini juga masyarakat sangat cenderung mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan kolektif dalam meningkatkan partisipasi sosial dan politik. Pemerintah perlunya juga menggalakkan program-program yang mendukung pendidikan kewarganegaraan di semua level. Dalam itu yaitu level pendidikan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan agar masyarakat antusias untuk berpartisipasi dalam keterlibatan lintas generasi. Adapun juga yang dapat faktor yaitu mendorong komunikasi dan kerjasama antar generasi di era masa kini. Generasi muda juga bisa belajar dari pengalaman generasi tua, yaitu dalam hal mempertahankan kemerdekaan dan nilai-nilai kebangsaan yang ada di bangsa Indonesia saat ini.
Di sini juga saya dapat simpulkan juga dari bagian yang saya jelaskan saat ini. Dalam era masa kini juga, baik keluarga maupun masyarakat dan sosial yang ada di masa kini ini juga dapat berkembang, yaitu teknologi, perubahan norma sosial, dan globalisasi. Masing-masing unit sosial ini juga memiliki tantangan dan dinamika yang berbeda, tetapi tetap berperan penting dalam pembentukan identitas dan interaksi sosial. Di sini juga ada saran-saran yang dapat diterapkan, yaitu warganegaraan juga harus bertanggung jawab yang dijalankan oleh setiap individu, tidak hanya dalam konteks formal, melainkan konteks yang normal. Berkontribusi juga secara positif terhadap bangsa Indonesia dengan saling menghargai dan bekerjasama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis yang bersatu dalam menjaga utuh negara Republik Indonesia saat ini. Sekian dari video saya. Jika ada kekurangan dan kata yang kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.